daun kelor nggak Mbak? Daun kelor pernah dengar sih. Pernah lihat? Dulu pernah, cuman sekarang jarang. Tapi inget daunnya kayak apa? Daunnya ingat. Kecil-kecil gitu ya? Iya. Terus Mbak Ana tahu nggak khasiatnya buat apa? Kurang tahu. Kurang tahu. Kurang tahu. Oh, gitu. Mbak tahu daun kelor nggak Mbak? Tahu. Tahu. Itu biasanya buat apa sih Mbak daun kelor? Banyak manfaatnya juga ya. Kadang ada yang buat obat, ada yang bisa dibuat sayur juga yang saya tahu. Kebanyakan sih buat obat ya. Mbak pernah bikin sayur daun kelor? Belum pernah secara langsung, tapi banyak yang ngomong tuh enak dibening buat dadar telur. Mas tahu daun kelor nggak? Nggak tahu. Nggak tahu, tapi pernah dengar kah? Kalau dengar sering. Jadi dengar doang, tapi nggak tahu ya? Iya, nggak tahu. Oke, makasih Mas. Tahu daun kelor nggak Mbak? Tahu Bu. Itu gunanya apa ya? Ada gunanya nggak sih daun kelor itu? Banyak katanya manfaatnya Bu. Banyak mengandung vitamin C katanya. Oh gitu. Iya. Jadi buat kesehatan kali ya, buat Iya, obat jadi ya? buat kesehatan katanya ada yang macam-macam, bisa nyembuhin macam-macam penyakit katanya Bu. Mbak ini pernah coba? Belum pernah karena langu, jadi saya kayaknya kurang suka. Rasanya kurang enak ya, langu ya. Saya pernah yang nyobain yang dibikin teh, yang dikeringin. Katanya itu memperkuat tulang apa Bu? Biar tulangnya kuat ya. Tahu daun kelor sih tahu. Ibu tahu manfaatnya nggak? Ya banyak manfaatnya mah. Misalnya? Misalnya sekarang ini kan pada ini tuh rame kayaknya buat sayur gitu. Ada buat orang sakit apa, banyak pokoknya manfaatnya Jadi buat kesehatan ya Bu buat ya? kesehatan. Ibu pernah masak daun kelor? Udah Oh udah pernah? di sayur. Di sayur apa tuh Bu? Sayur bening. Oh sayur bening. Kayak bayam gitu ya Bu ya? Iya. Oh oke. Tapi saat ini sekarang teman saya di status tuh banyak yang majang makanan dari daun kelor. Misalnya pada dioseng, pada di sayur gitu Bu. Karena mungkin pada tahu khasiatnya Bu, jadi sekarang banyak yang mengkonsumsi daun kelor. Tapi itu benar berasa ya Mbak khasiatnya? Berasa katanya Bu. Kalau bagi yang suka mah sekarang jadi banyak yang masak Bu. Teman-teman banyak yang pada bikin sayur bening, bikin oseng. Yang pernah tahu nih pengalaman tuh, kayak orang tua zaman dulu kan katanya suka ada yang suka punya pegangan gitu. Kadang kalau pas mau meninggalnya suka susah, suka disuruh cari daun kelor gitu. Menurut pengalaman ya, tapi secara pribadi belum pernah tahu. Kembali lagi ke channel YouTube kita. Kali ini pembahasan kita adalah daun kelor. Narasumber kita, mami kita, Ibu Hajah Rani Karmadi. Sehat, Mam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yang penting itu ya, Mam ya. Itu yang paling penting. Mam, kita mau nanya nih, Mam. Berdasarkan pengalamannya Mami selama ini, daun kelor nih khasiatnya apa aja sih, Mam? Banyak banget khasiat dari daun kelor ini. Satu, buat melancarkan peredaran darah. Kedua, untuk gula darah. Ketiga, sebenarnya ada 18 manfaat yang sangat luar biasa, tapi ini intinya aja untuk melancarkan BAB, untuk melancarkan air seni. Jadi Mami memang selama ini ada asam urat ya. Alhamdulillah Mami masak daun ini bisa sembuh sama suami. Suami kena asam lambung, alhamdulillah dimasakin daun kelor bisa sembuh total. Selain yang Mami tahu tadi, untuk asam lambung, melancarkan BAB, untuk asam urat, apalagi sih Mam khasiatnya si daun kelor ini? Mami pernah membaca di salah satu artikel ya, bahwa Badan WHO pun mengakui bahwa daun kelor itu bisa untuk satu kecantikan. Salah satu kecantikan, bisa di blender, bisa buat maskeran, ternyata buat ngilangin flek-flek hitam juga. Untuk daun kelor sendiri itu pengolahannya gimana sih, Mam?
Pertama kalau mau di sayur bening ya, harus dicampur. Dicampurnya pakai jagung boleh, seperti ini. Ini pakai jagung, pakai kangkung juga boleh, pakai kacang panjang boleh. Tapi kalau cuman daun kelor sendiri, dia baunya langu, pada nggak suka. Oke. Gitu. Kalau diolah tidak dengan sayur bening, dengan mungkin dibikin bobor, Boleh, itu santan itu nggak apa-apa, Mak? nggak masalah. Oke. Terus ini ada yang dikeringin. Ini bisa dibikin teh. Jadi ngambil 1 sendok, taruh di gelas, dikasih air panas mendidih, ditutup kira-kira 15 menit, diaduk, terus disaring, diminum. Ini untuk melancarkan BAB. Itu untuk yang di teh ya. Ini yang di teh. Ya. Katanya juga daun kelor itu nggak bisa kelamaan diolah ya, Mam, setelah dipetik. Nggak Bener boleh. nggak sih? Maksimal 4 jam dari pohon. Jadi setelah dipetik itu 4 jam. 4 jam. Oke. Setelah itu kalau memang nggak dimasukin ke kulkas harus langsung dibuang. Harus langsung dibuang. Harus dibuang. Kenapa, Mam? Karena udah nggak bagus. Kurang bagus, satu kurang bagus, dan ini kan daun kelor itu kan memang maunya yang seger. Oke. Dan daun kelor ini badan WHO pun mengakui dan menobatkan menjadi pohon ajaib karena banyak banget manfaatnya. Daun kelor mengandung vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, serta vitamin C. Nah, untuk jagungnya kita serut. Nah, selanjutnya apa nih, Bu? Tomat. Tomat. Tomatnya diapain, Bu? Kita potong biasa aja tomatnya. Oke. Nah, selanjutnya tinggal temu kunci. Ini temu kunci bisa diganti yang lain nggak, Bu? Kalau untuk daun kelor better jangan diganti, temu kunci harus ada. Tapi kalau mau ditambah sama bumbu dapur yang lain, dia boleh ditambah lengkuas sama daun salam. Tapi yang wajib ada itu temu kunci untuk menutupi rasa langu, karena daun kelor itu rasa langunya kuat ya. Untuk temu kunci hanya sekedar dikeprek aja. Abaikan pantat bahan yang lagi ikut nungguin sayur kelor. Nah, sekarang kita masuk ke daun kelornya itu sendiri. Daun kelornya cukup di apain ya? Petikin kali ya. Petikin daun-daunnya aja karena batangnya itu keras dan nggak bisa kemakan. Jadi ya hanya pure daunnya saja yang dimakan. Daun kelor ini kalau batangnya yang masih muda boleh nggak sih dimakan? Boleh. Belum keras ya? Belum. Jadi untuk yang masih muda, batangnya mau disertakan nggak apa-apa. Tapi untuk yang udah tua, itu lebih baik
kita petikin. Karena ya batangnya nggak enak guys. Coba kita cari yang agak muda. Mana ya yang agak muda? Nah, misalnya kayak gini. Ini boleh. Batangnya disertakan, nggak apa-apa. Oke, gitu. Menunggu ibu chef sedang mengolah daun kelor, mari kita kenalan sama bocah-bocah di rumah. Nah, ini namanya manjo. Yang tadi matanya gede, dia dinungguin. Biasa. Matanya dimakan, dinungguin. Nah, ini ada ngopi. Yang pertama-tama kita siapin air, taruh dalam panci. Airnya secukupnya aja. Setelah kira-kira udah agak panas tapi belum sampai mendidih, baru kita masukin bumbu-bumbu dasarnya. Temu kunci, bawang putih, bawang merah. Nah, setelah sudah mau mendidih begini, kita masukin jagungnya. Selanjutnya masukin daun kelornya. Setelah dirasa matang dan layu, siap dinikmati. Voila. Di usia Mami yang udah 53 ini, sehat pertama kita harus lebih mendekatkan diri sama Allah. Kita nggak boleh dendam sama orang. Kita harus baik sama orang. Kita nggak boleh seujon sama orang. Kita nggak boleh memfitnah orang. Itu benar-benar harus kita jalankan. Karena hati nggak boleh sirik sama siapapun. Orang mau benci sama kita terserah, itu hak mereka. Tapi kita jangan sekali-sekali dendam sama orang, benci sama orang, apalagi memfitnah orang. Jangan sampai seperti itu. Itu untuk sehat kita, untuk dunia dan akhirat kita. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar, sesuai apa keinginan kita, sesuai apa rencana kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan. Amin. Jadi diri kita tuh bawaannya selalu positif ya, Insya Mak, Allah ya. Jadi jangan sekali-sekali punya pikiran yang selalu negatif sama orang. Biarin orang mau fitnah kita, terserah. Yang penting kita tetap legowo. Gitu. Satu hal lagi, kita harus sadar dan sabar. Sadar kita mau berbuat apapun, kita harus sadar. Sabar kita mau dihina sama orang, terserah, kita sabar. Oke. Oke. Makasih banget nih, Mang, Sama-sama. infonya. Insya Allah.